Saya akan prioritaskan untuk materi teknikal karena banyak sekali teknikal ini yang nanti akan kita ublek-ublek di sana ya, sehingga kita tahu di dalam teknikal nanti yang paling penting adalah bagaimana kita tahu cara entry. Cara entry. Yang kedua cara exit itu ada juga. Cara entry itu bagaimana nanti melihat tanda, bagaimana nanti melihat signal. Oh ini marketnya akan naik, tandanya apa? Oh ini marketnya hanya ngeprank, tandanya apa? Di situ paling penting nanti. Ya, harus tahu cara entry dan cara exit. Bukan tahu entry itu hanya buy dan sell, bukan begini. Artinya nanti diuji kesabaran kita. Diuji nanti kesabaran kita untuk menempatkan posisi entry kita, ya. Misalkan begini, ya, di dalam aturan sistem yang kita buat nanti, misalnya saya hanya akan entry saat pasar itu atau saat pola yang terbentuk di pasar itu memenuhi kriteria kita. Jadi masing-masing nanti punya kriteria. Kalau itu tidak memenuhi unsurnya, maka harus sabar, menunggu. Jangan masuk. Apa unsurnya di sana nanti kita jelaskan banyak sekali. Kalau ini dijalankan dengan baik, ya saya yakin teman-teman kalau mendapatkan keuntungan 1 hari 0,5%, 1% itu masih sangat-sangat mudah. Tentu dengan cara betul-betul harus bersabar memenuhi syarat itu ya. Syarat itu betul-betul harus terpenuhi. Jadi kalau di pasar itu tidak ada pola yang menjadi aturan main saya, maka tidak masuk di sana. Oke, di teknikal ini kita akan membahas dulu. Yang pertama berkaitan dengan candle ya, atau candlestick ya. Metode yang kita gunakan nanti membaca pasar dengan menggunakan price action atau candlestick ya, harga yang terbentuk dari candle itu sendiri. Unsur yang paling penting adalah candlestick itu atau karakter candlestick. Yang kedua, unsur yang paling penting adalah support resistance. Jadi ini candlestick ini artinya karakter candle nanti kita baca. Yang kedua support resistennya. Apakah moving average kita nanti juga bahas ya. Saya mungkin hanya bahas kecil tapi tidak termasuk bahasan utama ya. Karena hanya dengan melihat karakter candle, hanya melihat area support resisten, minimal kita tahu titik entry yang potensial. Titik entry yang potensial untuk kita dapatkan keuntungan. Hanya saja tidak sesederhana ini. Karakter candle itu betul-betul kita harus pahami secara luas. Kemudian area support resisten harus juga banyak berlatih di sana. Tidak hanya kita menggunakan indikator support resisten, tidak bisa. Peluangnya terlalu jauh nanti. Kalau kita menggunakan indikator support resisten, bisa saja, cuma tidak cocok untuk trading harian. Yang cocok nanti untuk trading swing. Trading harian itu ibaratnya waktu kita hanya terbatas 1 hari. Sehingga harus betul-betul melihat dengan detail kita. Oke, saya mulai dari karakter candle, membaca karakter candle dulu ya. Saya awali dari membaca karakter candle ya. Untuk bisa membaca karakter candle, setidaknya harus tahu 4 komponen utama atau 4 komponen dasar dari candlestick. Ya, 4 komponen utama itu apa? Oke, perhatikan di layar ada 2 candle, 2 warna candle yang berbeda, satu berwarna merah, satu berwarna hijau. Yang merah ini mewakili dari bearish atau candle turun, bearish atau candle turun. Panahnya begini, panahnya ke bawah. Kalau kita melihat di berita-berita TV ada indeks harga saham gabungan, dia mengarah ke bawah, berarti dia lagi drop, lagi turun. Kemudian yang sisi yang ke kanan itu mewakili bullish. Bull itu banteng, banteng itu sifatnya pakai tanduk, jadi menyerangnya pakai tanduk dari bawah ke atas.
Sementara bear itu adalah beruang. Karakteristik untuk pertahanannya adalah dengan cara mencakar, menerkam dari atas ke bawah, maka dia berpotensi turun. Bullish atau naik. Nah, sekarang di dalam komponennya ini ada 4, komponen dasar ini ada 4. Disingkat dengan O, H, L, C. Jadi 4 dasar ini adalah O, H, L, C. O ini adalah open, harga bukaan. H ini adalah harga tertinggi, L ini adalah low, harga terendah, C ini adalah close, harga penutupan. Minimal harus tahu 4 ini, sehingga nanti tahu, oh ini diawali dari naik dulu, oh ini diawali dari turun dulu. Yang merah bearish itu close selalu berada di bawah, jadi close selalu berada di bawah bukaannya. Ini open. Candle merah, candle bearish itu selalu tutupannya di bawah candle bukaan atau di bawah harga pembukaan. Yang di puncak ini adalah high, yang di bawah paling ujung di sumbunya adalah low. Apakah harus di sumbu? Enggak. Kalau tidak ada sumbunya berarti di bodinya. Tapi kalau penutupan, pembukaan itu selalu di ujung bodinya. Kalau merah, penutupan selalu di ujung bodi yang bawah. Sementara yang hijau itu penutupan selalu di atas harga pembukaan. Jadi kalau misalkan rupiah ditutup dengan 15.900 sementara bukaannya adalah 15.400, maka ini posisinya di atas. Penutupan di atas, maka ini disebut dengan naik atau bullish. Karena bukaan paginya, opennya itu harganya 15.400. Ditutup di atasnya, ini bukaannya di sini, ditutup di atasnya, maka ini candle bullish, candle naik. Sementara dibuka di atas, ternyata sorenya tutupnya di bawah, harganya anjlok, maka dia bearish. Nah, cara membaca bagaimana sumbunya? Ya kalau seperti ini, di atas ini buka dulu, kemudian naik sampai di sini, tidak mampu ditolak oleh seller lagi akhirnya. Sampai di ujung bawah, kemudian ditolak naik sampai di sini. Jadi begitu cara membacanya. Ini naik dulu yang begini. Nah, sementara yang bullish, perhatikan yang bullish, bukanya di sini. Ini tidak mungkin langsung naik, dia akan turun dulu di sini. Karena kalau langsung naik, kemudian dia turun, maka hijaunya akan habis. Maka ini turun dulu. Jadi awalnya merah, kemudian setelah itu ditolak oleh buyer, ditolak ke atas. Sehingga melewati harga bukaan di sini, berubah menjadi hijau terus sampai di sini. Sampai di sini dulu. Baru setelah ini ditolak lagi sampai di sini. Ditutuplah di situ. Kenapa harus kita paham begini? Karena nanti harus tahu ini naik dulu, ini turun dulu, sehingga membekas di sana. Ada histori di sana. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk nanti membaca karakteristiknya.